Nubiana, CGP Angkatan 6 dari Ketapang, akan mewawancarai terkait pengambilan keputusan dilema etika dari Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Ketapang, yaitu Pak Yadi. Baik Pak, sesuai kesepakatan kita kali ini, pertemuan kita adalah saya akan mewawancarai Bapak tentang pengambilan keputusan dilema etika yang ada di sekolah Bapak. Terima kasih Pak ya atas waktunya. Baik, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih Bu atas pertanyaan yang disampaikan kepada saya. Untuk mengetahui kasus tersebut, saya selalu melakukan koordinasi dengan wali kelas, kemudian dengan guru BK, bagian konseling, kemudian dengan wakil kesiswaan. Dari situ kita temukan beberapa hal tentang perilaku anak yang menyimpang, tentang moral mereka, tentang pergaulan mereka, dan itu kita panggil. Akhirnya insyaallah bisa kita atasi. Terima kasih. Berarti Bapak mengidentifikasikan kasus-kasus yang ada di sekolah ini melalui koordinasi Pak ya? Iya. Dari BK, dari wali kelas, dan bahkan ada info-info mungkin ya Pak ya dari yang lain. Iya. Baik Pak. Nah, jadi menurut Bapak selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Pengambilan keputusan di sekolah untuk pelanggaran tingkat berat, saya selalu berkoordinasi dengan wakil kepala sekolah, dengan guru BK, sharing sejauh apa pelanggaran yang berat mereka lakukan dan tindakan apa yang perlu kita ambil. Nanti keputusannya kita lihat dari tingkatan permasalahan yang tersebut. Berarti saya berkoordinasi dengan mereka. Baik, berarti masih dalam titik berat kolaborasi Pak ya? Iya. Berkolaborasi. Nah, kemudian bagaimana langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Pertama, saya memanggil wali murid, disuruh datang ke sekolah, kita ungkapkan permasalahan yang dialami oleh sekolah tersebut. Kemudian setelah pemanggilan ternyata anak setelah dinasihati juga oleh guru BK dan wakil kesiswaan masih melakukan hal yang masih menyimpang atau melakukan pelanggaran, saya memberikan panggilan kembali kepada orang tua, berarti dengan surat teguran atau surat pemanggilan, koordinasi dengan saya, masih juga melakukan kesalahan dan dia tetap tidak mau berubah dan melakukan pelanggaran, saya panggil lagi Bu, saya panggil berulang-ulang. Kemudian saya melakukan kunjungan ke rumah siswa lewat guru BK. Visit Pak ya? Visit namanya. Itu jadi dengan begitu kita tahu benar permasalahan apa sebenarnya terjadi. Setelah selesai seperti itu, setelah kita dapatkan permasalahan, tindakan terakhir saya melakukan pembinaan dulu sampai batas waktu tertentu. Jika anaknya masih juga tidak berubah, saya carikan solusi dengan cara anak ditawarkan untuk pindah ke pondok pesantren atau apa, karena kita tidak bisa mengeluarkan anak karena ini masalah wajib belajar sementara. 12 tahun Pak sekarang? 12 tahun ya? Iya. Baik Pak. Baik, langkah-langkahnya saya rasa cukup panjang Pak ya. Berarti kita memerlukan waktu yang sedikit yang harus kita korbankan untuk mencari solusi anak-anak ini Pak ya. Agar yang pastinya tentu kita memberikan keputusan untuk kepentingan anak Pak ya. Betul. Baik. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif, pertama kita melakukan pemanggilan terhadap orang tua, kemudian home visit. Lalu kita memberikan teguran, surat peringatan, dan tingkatan terakhir itu saya menyarankan kepada mereka untuk pindah ke pondok atau melakukan cari pembinaan khusus.
karena kalau masih bisa ditangani oleh sekolah dan mereka mau berubah, saya tetap akan melakukan pembinaan dari dalam. Itu yang efektif Pak ya. Ya. Baik. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika? Tantangan yang paling berat itu pertama kita sangat susah berkolaborasi dengan orang tua siswa karena mereka punya kesibukan. Jadi kita harus pandai-pandai membagi waktu untuk melakukan koordinasi. Kalau kita panggil ke sekolah mereka tidak bisa, kita bisa tunggu waktu mereka ada. Nah, jadi kita harus melakukan bersama. Nah, kemudian juga apabila kita melakukan tindakan menyarankan anak supaya pindah ke pondok pesantren atau apa, itu orang tua kebanyakan tidak setuju gitu. Tapi kalau seandainya sudah berlebihan melanggar, itu saya terpaksa harus memberikan keputusan seperti itu, walaupun kenyataannya sangat menyakitkan seperti itu. Walaupun ada tantangan kita tetap harus ya. mengambil keputusan. Ya. Tapi intinya kita tetap bagaimana yang terbaik untuk siswa itu Iya, sendiri. iya. Oh, Bu. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Saya jelas memberikan tata kelola ataupun jadwal tertentu melalui program yang dilakukan oleh Guru BK untuk melakukan pemanggilan ataupun pengarahan kepada anak-anak minimal itu dalam 1 bulan 2 kali. Guru BK masuk ke kelas menyampaikan tentang hal-hal yang belum dapat melanggar etika, melanggar pergaulan ataupun dapat menimbulkan permasalahan dalam suatu sekolah. Jadi itu rutin kami lakukan di sini untuk mengantisipasi sedini mungkin takut ada permasalahan yang muncul di depannya. Berarti memang sudah ada jadwal ya Pak ya untuk antisipasi. Iya. Kemudian jika ada dilema etika yang yang Bapak hadapi di sekolah ini, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau seandainya saya menemukan sebuah pelanggaran dilema etika, pergaulan biasanya anak bullying, apa begitu, saya biasanya tidak langsung eksekusi di tempat itu. Masih belum Pak ya? Belum, saya langsung memanggil siswa tersebut, saya arahkan ke guru BK-nya dulu. Nah, kemudian baru nanti kalau seandainya pengambilan keputusan akhir, kami akan mengadakan pertemuan lagi dengan guru BK dengan wakil-wakil kepala sekolah yang lain. Kolaborasi lagi Ya, Pak ya. Kemudian orang tua juga ya Pak ya. ya. Dengan orang tua. Baik, jadi itu prosedur yang Bapak jalankan selama ini Pak ya. Iya. Baik. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada Bu, ada. Pertama dari tim yang saya bentuk, tim penyuluhan itu, Ya. guru-guru BK itu, jadi mereka memberitahukan atau melapor kepada saya tentang permasalahan yang berkaitan dengan etika, kemudian saya juga mengadakan jajak pendapat atau tukar pendapat dengan mereka, tindakan apa yang harus saya ambil. Jadi yang sangat berpengalaman sekali di sini, saya selalu memanggil bagian atau guru konselingnya, guru konseling dan guru agama dan termasuk juga wakil kesiswaan, itu membantu sekali. Kalau guru wali kelasnya bagaimana Pak? Wali kelasnya juga sangat membantu sekali itu, karena permasalahan pertama yang timbul itu dapat ditemukan identifikasi itu yang paling pertama kali adalah wali kelas, karena mereka yang secara langsung terlibat di dalam tatap muka sehari-harinya dengan siswa-siswanya. Berarti memang banyak orang yang membantu Bapak dalam pengambilan keputusan, diantaranya guru BK yang pasti Pak ya, wakil-wakil kepala sekolah, kemudian ada wali kelas, dan pastinya guru agama, dan pastinya orang tua Pak ya. Orang tua pasti terlibat, itu sangat membantu Bapak. Baik Pak.
dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, Pak, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak setelah mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang dapat saya ambil dari keputusan akhir yang saya tentukan dalam mengatasi permasalahan, karena ini berdasarkan kesepakatan. Jadi permasalahan itu tidak akan timbul beruntut, dan artinya tidak ada tuntutan dari baik dari orang tua ataupun siswa ataupun pihak-pihak komite kok mengapa membuat kebijakan seperti ini, karena kita selalu sesudahnya sudah melakukan koordinasi pemanggilan orang tua sesuai dengan jalur, kemudian kita memutuskan itu lewat rapat kecil dengan personil yang ada di lingkungan sekolah yang berkompeten dalam mengurus siswa gitu. Jadi alhamdulillah selama ini tidak ada dilema. Baik, Bapak boleh ungkapkan satu kasus saja, Pak, satu kasus saja, biar kami dapat mengambil contoh dari pengambilan keputusan Bapak yang sudah Bapak buat selama ini. Satu kasus saja, Pak. Satu kasus. Iya. Satu kasus pernah ada seorang siswa yang merasa dibully oleh teman-temannya. Kasusnya mungkin masalah pacar ataupun masalah pergaulan atau apa, sehingga pada waktu itu ada wali kelas melapor atas keluhan siswa terhadap wali kelasnya, kemudian dilaporkan ke guru BK. Kemudian guru BK mengambil tindakan, ternyata siswa tersebut juga belum terselesaikan. Akhirnya saya mengatakan memanggil orang tua dari siswa, saya mengungkapkan permasalahan tersebut, dan anak itu sudah tidak mau bersekolah lagi, artinya mereka itu mau mengundurkan diri. Tapi saran saya pada waktu itu, saya menyuruh mereka pindah sekolah supaya ada penyegaran. Pertama, saran yang saya sampaikan pindah kelas, tetapi dia tetap tidak mau. Kemudian mereka tetap ngotot mau berhenti, tapi akhirnya alhamdulillah saya sarankan untuk bersekolah di sekolah yang dekat dengan rumah yang dapat memantau dia. Akhirnya alhamdulillah sekarang mereka pindah dan tetap bersekolah seperti biasa. Intinya bahwa keputusan yang saya ambil itu anak-anak itu jangan sampai putus sekolah. Untuk diterapkan kepada siswa ya, Pak? Iya. Baik, berarti Bapak mengambil salah satu paradigma dilema etika itu tentang individu lawan kelompok, Pak, ya? Iya. Karena satu siswa yang merasa dibully oleh teman-teman yang lain. Nah, bagaimana cara Bapak untuk mengatasinya, bahwa keputusan ini tidak menyakiti salah satu pihak dan tetap tidak merugikan salah satu pihak, ya, Pak, ya? Iya. Baik. Nah, kemudian dari keputusan yang Bapak ambil itu, Bapak menggunakan prinsip pengambilan keputusan itu yang bagaimana? Apakah tentang prinsip tentang berpikir berbasis nilai akhir, atau berpikir berbasis peraturan, atau kita berpikir berbasis rasa peduli? Saya lebih banyak berpikir berbasis rasa peduli dengan aturan. Dengan aturan itu, karena bagaimanapun juga mereka adalah anak-anak kita. Jangan sampai masa depan mereka tertutup atau terhalang oleh hal-hal kasus yang sebenarnya tidak terlalu berat bagi kita yang dewasa, tapi bagi anak-anak itu merupakan kasus yang berat. Jadi pola saya itu peduli dan sesuai dengan aturan. Baik, tentunya memang itulah menurut kita, Pak, ya, yang terbaik kita, Pak, ya. Baik, ini Pak, kemudian dalam pengambilan keputusan itu Bapak pastinya mengalami 9 langkah, Pak, ya, langkah pengambilan keputusan. Bapak mengenali nilai-nilai yang bertentangan pastinya, Pak, ya. Kemudian Bapak menentukan yang terlibat itu siapa saja. Kemudian tadi saya dengar juga Bapak sudah mengumpulkan fakta-fakta yang relevan melalui orang tua, wali kelas, BK. Baik. Nah, kemudian di sini sebelum Bapak mengambil keputusan, apakah Bapak juga sudah menguji benar atau salahnya, Pak? Misalnya Bapak gunakan uji legal atau uji regulasi ataupun uji intuisi, Pak? Kebenaran itu saya uji dengan melakukan pemanggilan terhadap siswa.
pihak, artinya bahwa saya tanya bukan hanya dari satu pihak yang merasa dirugikan, tetapi saya juga memanggil pihak-pihak yang dituduh melakukan membuat anak itu merasa tidak nyaman. Dalam bahasa sekarang bully lah. Bully lah Pak ya. Bully lah. Jadi itu berarti legal lah, dia resmi ya. Berarti saya itu tetap mengambil keputusan itu setelah mengetahui dari dua pihak. Karena dalam satu pihak kadang-kadang kan akan menjadi pembenaran. Jadi dengan begitu saya maunya bahwa keputusan akhir saya itu tidak merugikan semua pihak. Artinya juga selesai permasalahan sementara pihak lain tidak merugikan. Berarti memang Bapak sudah melakukan uji benar salahnya ya Pak ya, dengan beberapa uji yang ada. Kalau setelah Bapak melakukan itu Pak, pernah tidak Pak ada Bapak lakukan uji publikasi? Misal Bapak misalnya telah melakukan keputusan ini dan keputusan ini dipublikasikan di luar, apakah Bapak bisa merasa senang atau tidak, atau Bapak begini Pak, setelah Bapak mengambil keputusan ini Pak ya, nih, seandainya keputusan yang Bapak ambil ini menjadi viral, nah, bagaimana Bapak menyikapinya? Apakah Bapak senang-senang saja atau Bapak bagaimana menurutnya? Begini Bu, kebetulan dalam setelah saya mengambil keputusan saya tidak mempublikasikan. Artinya pertama kita menjaga privasi anak, ya privasi sekolah, dan tidak ada rasa senang sebenarnya kita melakukan ini. Malah saya merasa sangat berat sekali. Tapi bagi saya hal seperti ini tidak perlu kita ekspos dulu. Nah, karena ini juga masalah perilaku, masalah masa depan anak, masalah orang tuanya. Takutkan nanti gara-gara satu orang berakibat fatal bagi yang lain. Nah itu jadi berarti selama ini kami tidak pernah mempublikasikan hasil keputusan dari temuan yang kami dapatkan di sekolah kami. Seandainya itu viral secara sendirinya Pak, gimana Pak? Apa yang Bapak sikapi? Kalau viral secara sendirinya, saya berusaha meredam dan saya tidak akan menjelaskan secara gamblang. Saya ambil intisarinya saja bahwa keputusan itu diambil berdasarkan keputusan sudah melalui beberapa langkah, beberapa metode, kemudian beberapa hal yang sudah harus saya pertimbangkan semata-matanya, dan ini merupakan keputusan bersama yang mungkin keputusan terakhirnya itu dihadapi oleh atau diputuskan oleh kepala sekolah. Artinya bahwa saya juga kalau sudah pernah di luar, saya tekan kalau orang ada wartawan yang bertanya ataupun orang-orang luar bertanya, saya akan hanya menjawab seadanya saja. Tidak perlu kita lebih-lebihkan. Baik, dapat saya simpulkan bahwa pengambilan keputusan yang telah Bapak lakukan itu tetap menitik beratkan kepada siswa, ya bagaimana yang terbaik untuk siswa itu sendiri, dan Bapak selalu berkolaborasi dengan berbagai pihak Pak ya, sehingga keputusan yang diambil tidak membuat salah satu itu merasa tertekan atau dirugikan seperti itu Pak. Baik Pak, terima kasih atas waktu Bapak telah memberikan saya untuk berkesempatan mewawancarai Bapak Pak. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Murdiana CGP angkatan 6 dari Ketapang ingin mewawancarai Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Pak Sukarmin Pak ya? Iya. Baik. Baik Pak, terima kasih atas waktu Bapak telah memberikan saya kesempatan untuk mewawancarai Bapak tentang pengambilan keputusan dilema etika yang ada di sekolah. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, terima kasih. Jadi tidak menutup kemungkinan satuan pendidikan tentu ada permasalahan baik dari siswa, guru ataupun tenaga guru. Maka kami selaku kepala sekolah tentu tidak memantau
untuk memandang, memahami karakteristik masing-masing siswa, guru, supaya kita dapat mengambil keputusan, kesimpulan bagaimana kita dapat mengambil etika bapak dan guru serta siswa. Makanya kami selaku kepala sekolah tentu untuk mengidentifikasi, maka kami menunjukkan beberapa siswa kelakuan kita, pelaku siswa, dan sama dengan guru pun seperti itu. Kemudian kalau untuk mengambil keputusan bagaimana dan caranya bagaimana, tentu kami mengambil strategi agar bapak dan ibu guru serta siswa tidak tersinggung apa yang kami lakukan, sehingga dalam mengambil keputusan ketika itu kita sifatnya masih dalam pembinaan dan tidak saling menyalahkan. Terima kasih. Baik. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan sama atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke, terima kasih. Jadi setiap kami mengambil langkah tindakan untuk keputusan-keputusan, tentu kami mengambil secara bijak walaupun ada dua kepentingan bersama. Maka di antara dua kepentingan bersama itu kami selalu berkoordinasi atau juga pendapat dengan kawan-kawan yang mempunyai kepentingan bersama itu, sehingga kami mengambil keputusan adalah keputusan bersama untuk kepentingan bersama. Ya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, terima kasih. Langkah-langkah biasanya kami panggil kawan-kawan atau kawan-kawan ada permasalahan di dalam ibaratnya ambil panggil secara empat mata. Ya, wali empat mata dulu Pak ya. Oke. Tadi Pak ya. Ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, yang paling efektif itu dengan cara mengambil satu persatu secara kelompok, ya, sehingga apa yang menjadi permasalahan dibicarakan bersama, dengan kesepakatan antara kita dengan kawan-kawan yang kita anggap mempunyai permasalahan kita. Berarti yang efektif itu menurut Bapak secara langsung Pak ya, berhadapan secara langsung. Iya, secara bersama. Baik. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya? Tantangannya tentu karena waktu, yang jelas, karena tidak, kalau kita memanggil kawan tentu akan menggunakan waktu jam aja dan sebagainya. Sehingga kalau kita menentukan waktu-waktu yang tidak mengajar atau tidak bekerja, waktunya juga sangat sulit, pas-pasan. Ya, mau tidak mau kita harus ekstra memilih waktu, supaya kawan-kawan yang merasa panggil itu tidak dirugikan dalam pekerjaannya atau mengajarnya. Jadi tantangan Bapak di sini tentang waktu Pak ya. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Jadwal tertentu tidak ada, tapi kita membuat namanya seperti catatan buku pembinaan apabila nanti kita bersama dengan pemanggilan atau tatap muka dengan kawan yang kita panggil itu juga mempunyai buku catatan pembinaan. Kemudian misalnya nih ada kasus atau dilema etika yang Bapak hadapi ini ya, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau Bapak memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, misalnya bentuk prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, kalau penyelesaiannya juga tergantung dari permasalahan atau dilema etika. Kalau memang itu dilema etikanya itu yang serius, Ya. maka kita jadwalkan, kita ambil waktu yang lain, mungkin
maka kita selesaikan pada waktu kejadian tersebut. Tidak mungkin Pak ya. Baik. Kemudian adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Yang membantu pengambilan keputusan sebenarnya ya karena kita ini mitra Iya. dengan kawan-kawan itu, maka semua bisa membantu mengambil keputusan agar apa yang kita lakukan itu merupakan keputusan bersama, Iya. diketahui orang lain itu. Berarti adanya kolaborasi Pak ya. Kolaborasi yang tadi Pak sekolah. Kemudian dari kesemua yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak setelah mengambil keputusan dilema etika? Ya, terima kasih. Jadi pengalaman, berdasarkan pengalaman yang kami rasakan dengan adanya pengambilan keputusan dilema etika, maka setelah apa kita lakukan pengambilan keputusan ini, maka terjadi perubahan-perubahan pada sikap atau etika baik guru ataupun siswa, sehingga mereka memahami kalau itu melanggar etika maka tidak akan mengulang kembali. Dalam hal ini bisakah Bapak memberikan satu contoh kasus Pak? Satu contoh kasus kira-kira yang Bapak anggap pernah Bapak angkat di sekolah ini yang menjadi dilema besar? Ya, terima kasih. Salah satu contoh kasus adalah misalkan guru terlambat masuk kelas. Iya. Nah, karena guru terlambat masuk kelas, maka kita cek di ruangan guru ada atau tidak. Kalau ada, maka langsung kita suruh masuk ke kelas untuk melaksanakan tugas mengajarnya. Tetapi kalau tidak ada bukan guru, maka mungkin ada guru tiket suruh menggantikan sementara atau bertugas. Kemudian guru yang tidak masuk tersebut untuk kemudian harinya kita tanya apa penyebab tidak masuk atau tidak. Kalau dia tidak memberikan alasan, tapi kalau misalnya terlambat mungkin permasalahan mungkin ada kendaraannya lagi tidak bagus apa dan sebagainya, kita masih mau ambil ini. Jadi kasus tadi yang Bapak anggap tadi, kenapa Bapak bisa mengkategorikan kasus itu merupakan dilema etika? Karena seorang PNS, ASN harusnya disiplin, sudah sesuai dengan jadwal yang sudah kita berikan, yang sudah kita tetapkan, harusnya itu yang dilakukan. Jangan melanggar itu. Kalau melanggar itu berarti sama melanggar etika gitu. Karena jadwal itu kan kesepakatan bersama, bukan hanya dibuat langsung tidak kesepakatan bersama. Berarti Bapak dalam pengambilan keputusan ini Bapak berpikir berbasis peraturan Pak ya? Peraturan. Berarti dalam pengambilan keputusan ini Bapak tentunya sudah menggunakan beberapa langkah Pak ya? Langkah misalnya mengenai tentang apa saja kesalahan tantangannya ya Pak ya? Iya. Kemudian bagaimana situasinya, kemudian apa fakta-fakta yang sudah terjadi, dan pastinya Bapak sudah juga melakukan uji coba Pak ya? Ya. Itu aja tadi kasus tadi itu kasus tadi. Iya. Ditangani supaya yang lain tidak mengikuti. Ini merupakan salah satu. Iya. Baiklah, jadi dapat saya kesimpulan bahwa keputusan yang Bapak ambil dalam dilema etika Bapak yang ada di sekolah Bapak ini, Bapak tetap mengutamakan peraturan Pak ya, peraturan dari Pak ya. Kemudian kalau masalah siswa Pak, Bapak tetap mengutamakan kepentingan siswa atau peraturan Pak? Kalau tentang kepentingan siswa dan peraturan masih berkaitan Pak ya, tetap berkaitan. karena bagaimanapun kita harus bisa memotivasi siswa. Artinya walaupun dia melanggar, tentu siswa jangan sampai nanti terhenti atau terkendala dengan sekolahnya, sehingga sekolah tetap merupakan nomor satu bagi siswa, dan itu sebagai orang tua tetap harus memotivasi jangan sampai putus sekolah. Berarti kita memang menitik
mengutarakan kepada anak bagaimana terbaik untuk Iya. anak Pak ya. Demikian juga tadi mungkin tentang jadwal masuknya guru Pak Iya. ya, Iya. untuk kegiatan mahasiswa Pak ya. Iya. Kalau ada guru siswanya ya terbengkalai ya Pak ya. Terbengkalai, ya. Iya. Kemudian dari kasus tadi tentunya yang dapat saya tarik kesimpulan, Bapak sebelum mengambil keputusan Bapak mencari fakta, Bapak juga berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menemukan keputusan apa yang seharusnya Bapak ambil Pak ya. Iya, iya. Terima kasih Pak atas waktunya. Saya cukup sampai di sini wawancara kita Pak. Iya, sama-sama. Mudah-mudahan berguna untuk kita semuanya. Amin. Terima kasih ya Pak ya. Iya, sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.